Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam tayangan Mudzakarah berjamaah dalam grup 3 kelompok 1 yang insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama 1 bulan sampai pada 27 ini, masa fitrah ini penyempurnaannya, mudah-mudahan Allah akan lihatkan janjinya akan memberikan 10 kali lipat sebuah nikmat-nikmatnya kepada kita. Insya Allah. Untuk diketahui kepada semua jemaah, kalau kita melaksanakan sebuah ibadah itu nilainya adalah hakikat. Jadi kalau kita tahu hakikat itu sebuah penilaian, berarti kita harus meningkatkan ilmunya. Kalau nilainya hakikatnya kecil, maka nilainya pun kecil. Tapi kalau hakikatnya itu nilainya besar, maknanya besar, pemahamannya besar, maka nilainya ibadah itu juga akan lebih besar. Bagaimana meningkatkan nilai ibadah? Meningkatkan nilai ibadah itu 2. Pertama, ditingkatkan pemahamannya oleh guru. Yang kedua, diikuti oleh hati nurani oleh muridnya. Itu saja sebetulnya. Kalau ditingkatkan pemahaman, ikuti dengan hati nurani kita. Jangan kita merasa asing dengan peningkatan. Jangan kita merasa aneh, merasa heran dengan adanya peningkatan pengetahuan. Kan kita tidak merubah rukun dan rakaat sholat, tapi meningkatkan pandangan di dalam ibadah. Lebih contoh umpamanya apa? Ihram. Nah, takbiratul ihram itu satu contoh. Nah, di mana kita mengambil wawasan tentang ihram? Wawasannya apa yang dikatakan menyatu atau menjadi satu? Yang dikatakan menjadi satu di situ apa dalam ihram? Nah, kita lihat sahadah ahad. Hanya menyatukan langsung menjadi satu disebut ihram, takbiratul ihram. Nah, ihram ini ada kata ih. Ih itu adalah diri rahasia. Nah, mana diri yang dikatakan diri rahasia? Diri yang tidak ada asal usulnya di dunia ini. Nah, inilah yang dikatakan diri fitrah. Diri fitrah ini adalah berwujud ayan karajiyah, berwujud ayan sabitah. Nah, itu namanya diri fitrah.
Jadi kalau yang kita lihat itu adalah satunya, ihram, yaitu makom diri. Nah inilah yang dikatakan diri sifat. Jadi yang kita tatap di dalam itu diri sifat. Nah begitu juga di saat pembacaan Al-Fatihahnya. Di Al-Fatihahnya itu di saat kita memohon keridhaan Allah, kita harus melihat di ayat siratal ladzina an'am. Nah, begitu imam menyebut na'an'am atau kita menyebut na'an'am, maka kita melihat ayat kerajiah dan ayat sabitah. Kenapa na'an'am? Si wujud an ini adalah ayat sabitah, si wujud am adalah ayat kerajiah. Nah ini dinamakan diriku yang satu atau disebut dengan amin. Nah jadi kalau kita baca Al-Fatihah atau imam, walad siratal ladzina an'amta alaihim. Nah kita ingat itu, bahwasan ini akan hadir sebuah diri di dalam ayat Al-Fatihah ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, begitu imam menyebut begitu, kita sudah mulai menatap batin kita kepada ayat karajiah dan ayat sabitah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, begitu kita menyebut amin, kita memohon apa yang kita sampaikan, yang kita inginkan cukup dibayangkan, tapi perhatian kita melihat kepada wujud diri itu. Nah, jangan salahkan nanti ya, perhatian ke wujud diri itu. Nah, karena menyeru diri dan namanya harus melihat wujud diri dan namanya. Nah, gitu. Amin. Apa yang kita mau? Pandanglah diri itu, bayangkan yang kita mau. Karena sholat itu doa. Dan di saat itulah pengijabahan. Jadi kita tidak tergantung kepada ayat, tapi kepada rububiyahnya, yaitu makna hakikatnya. Nah itulah yang dikatakan ibadah. Siapa yang tahu kalau mata batin kita melihat ke situ? Afkalala fil mu'minin. Inilah keberuntungan orang berilmu. Dia tahu apa wujud yang mengabulkan doa itu. Apabila kita memandang wujud an dan am tadi, yaitu wujud maujud, dikatakan ayat karajiah dan ayat sabitah, maka amin selama berkumandang a panjang nun panjang, berarti kita menyampaikan pandangan doa kita. Apa yang harus dikabulkan oleh Allah? Kesehatan sekeluarga kah, nikmatnya kah, apa yang kita mau? Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, kalau digabung kedua-duanya, meminta itu di saat menyembah. Ya, nah sedikit aja tergelincir kan? Sembahlah aku dan memintalah kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dari Allah, namanya milah. Kondisi ayatnya namanya milah, datang dari Allah. Apa lilahnya? Kita menjawab, memintalah sedang menyembah. Nah gitu, itu yang dinamakan solat. Memohonlah di kala solat. Nah ini yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat turun ke diri bernama milah, dijawab oleh hati kita dengan lillah. Apa jawabannya? Akan aku meminta dalam solatku. Nah inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah mulai kita bayangkan, siap-siap kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Baru tuh kita melihat amin. Jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada ayan karajiah, ayan sabitah atau dikatakan si wujud an dan si wujud am. Nah, itu ilmu solat yang harus dilakukan. Kenapa? Ibadah itu adalah nilai. Semakin terbuka rahasia ibadah, semakin tinggi nilai ibadah kita. Ketemulah kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Ternyata ada diri yang bertemu dalam solat. Nah, itulah dia. Paham? Nah, baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah dengan saya kalamkan solo muzakaratun fil jami'at. Jemaah menjawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzaqaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Terima kasih Bu ya atas kajiannya, walaupun singkat tapi padat dan sangat mempunyai makna yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah nanti. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ibu Rusmeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu ya, di sini Rus mau bertanya terkait apa hakikat kata amin tadi Bu ya pas menyinggung itu. Amin. Terus kodratnya dan makamnya bagaimana Bu ya? Nah, kan itu yang diterangkan tadi. Di saat kita menyebut amin, kita membayangkan ahyan karajiah itu jasad seperti dalam kaca. Bagaimana kita bentuknya dalam kaca? Dalam kaca itu kan mirip dengan kita, tapi di dalamnya tidak ada usus, tidak nafsu, tidak ada ingin makan minum. Nah, itulah perumpamaan maujudullah itu. Jadi diri kita ini ibarat si wujud an yang ada, si wujud am yang ada dalam kaca. Nah, yang si wujud annya itulah rohani, rabbani dan nurani yang ada di dalamnya. Nah, kita melihat dan memandangkan wujud seperti itu sambil menyebut amin. Nah, itu bahasa hakikat namanya. Beda kalau kita minta rezeki ke orang. Tapi kalau minta kepada Allah harus membayangkan kodrat maujud diri sendiri. Jadi saat menyebut amin yang kita bayangkan yaitu diri ayan karajiah berupa jasad, ayan sabitah berupa rohani. Paham? Insya Allah Bu ya, berarti pandangan kita tetap ke kalbu Bu ya. Tidak ke kolbu, tapi ke diri yang dibayangkan tadi. Coba deh ngaca di cermin. Nah, apa bedanya yang dalam cermin dengan di luar cermin? Kalau yang dalam cermin itu dia nggak makan, nggak minum, tidak berurat, tidak berdarah. Nah, seperti itu yang dibayangkan. Yang di dalam kodrat diri yang bercermin itu seperti cermin itu juga bersihnya. Itulah diri sifat bagi Allah atau dinamakan diri al-haqullah. Paham? Insya Allah Bu ya. Tapi bertanya lagi sedikit Bu ya, terkait masalah amin juga Bu ya. Bu ya, apa sama hakikatnya pengucapan amin pada saat kita membaca Al-Fatihah dan pada saat kita membaca doa Bu ya? Beda. Kalau membaca amin di dalam sholat, hakikatnya alif panjang, nun panjang. Ya, amin. Betul nggak? Nah, kalau kita bersyukur
alifnya pendek, nunnya panjang. Amin. Nah, gitu. Nah, ya. Tapi kalau kita mendoakan orang, alif pendek, nun pendek. Amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah saya sudah sampai nih Bu. Amin, amin. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Nah, kan sering gitu tuh. Nah itu kita mendoakan orang lain. Yang penting apapun pendek atau panjang dimanapun posisi penyebutannya, kita harus melihat diri orang yang kita doakan. Nah itu rahasianya. Kita harus melihat kalau kita yang berdoa diri kita, tapi kalau kita mendoakan itu diri yang didoakan. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, terima kasih banyak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mungkin ini yang saya mau tambah sedikit. Jadi hakikat dari perbedaan itu Bu ya, yang ada kalau kita di Al-Fatihah itu alif panjang, nunnya panjang, dengan kalau kita bersyukur alif panjang, nunnya pendek, sedangkan kalau kita mendoakan orang alif pendek dan nunnya pendek itu gimana tuh Bu ya? Iya, itu adabnya. Kalau adab kepada Allah panjang, alifnya, nunnya juga panjang. Amin. Nah, itu kepada Allah. Nah, tapi kalau kita bersyukur, amin. Nah, A-nya pendek, min-nya panjang. Tapi kalau kita mendoakan, amin. Nah, pendek awalnya, alifnya pendek juga, min, nunnya. Tapi kodratnya menatap kepada yang dituju. Gitu. Apa yang dituju ya seperti itu. Aminnya harus melihat kepada kodrat orangnya. Ada hikmahnya kira-kira Bu ya? Hikmah dari ketiganya itu nggak ada ya? Iya pasti adalah. Kalau ada ilmunya ada hikmahnya. Nanti kalau dikaji hikmahnya, hikmah itu yang diharapkan Tuhan dilupakan. Share lagi gue nih ke Jakarta. Silakan. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai Bismillah. Apa hakikat Bismillah dalam diri kita dan di mana makomnya juga Bu ya? Wujud dan maujudnya. Terima kasih, itu dulu Bu ya. Iya. Kalau makom bismillah itu ba alif sin itu dalam hati. Ya. Nah, Allah adalah maujudnya, derajatnya pada diri. Ya. Itu derajat. Rahman bentuk wujudnya, itu adalah bentuk jasad. Rahim adalah kehidupannya. Yang hidup ada jasad, nggak ada yang hidup, nggak ada rahimnya. Nah makanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah gitu ya. Jadi Rahman diberikan roh kepada Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maka terjadi wa mani Rahim. Maka jadilah umat. Gitu. Jadi jasad wa rahmannya Rahim adalah maujud dirinya kita di dalam. Gitu. Nah sementara bisni ba alif sin ini adalah kodrat yang ada dalam kolbi yang akan menjadi Tuhan mil Allah ya, menjadi Tuhan Rahman dalam maujud, mim ha mim dal Rahman nyata pada jasad, mani Rahim itu yang menjadi diri atau rohani. Paham? Insya Allah Bu ya. Ada lagi Bu ya. Dalam salah satu YouTube Buya mengatakan jiwa dan ragamu, zohir dan batinmu, bertuhan atau tidak, ditentukan kodrat bismillah yang bersemayam di dalam diri. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu, bagaimana cara kita mengetahui kodrat bismillah yang bersemayam dalam diri kita?
Terus Ya. cara mendirikan bismillah dalam diri kita agar tetap bersemayam gitu Bu ya. Wujud dan mewujudnya sama seperti tadi. Iya. Saya rasa itu sudah ada dalam YouTube itu. Sudah ada Iya, dalam. Jadi hanya dengan satu tarikan napas yang 3 itu naik kepada 4 kodrat pada Rahman, 3 kodrat pada Rahim. Nah gitu. Ba alif sin, ba masuk ke jantung, alif masuk ke hati, sin masuk ke kening atau maknawiyah. Maka terjadilah kehidupan Allah bernama insan. Gitu. Itu cara mentajalikannya. Jadi Rahman ini mewujudnya Allah. Ya, Rahim ini kehidupannya Allah. Jadi itulah zahirnya pada Rahman, batinnya pada Rahim. Paham? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Lalu dengan tauhid ilahiyah, syiriyah, dan ghaibiyah itu sendiri Bu ya? Iya, nanti dia akan berderajat 7 tingkat cara pengkajian bismillah itu. Ya, tergantung jamaah ini pemahamannya bisa dinaikkan apa enggak, kan gitu. Nanti akan dinaikkan kodrat, iradat, ilmu. Nah, nanti akan dinaikkan dari itu sampai menuju 7 tingkat, 7 pemahaman. Oh iya, letaknya dalam makom bismillah itu di 7 tingkat itu? Iya, nanti 7 tingkat, 7 macam bismillah itu. Ya, 7 tingkat, 7 derajat gitu. Nanti akan dipelajari itu, ya. Hubungannya dengan sifat ma'rifatullah itu apa Bu ya? Ya, di situ salah satu ma'rifatullah itu ya dengan jalan bismillah tadi. Kalau enggak bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau wujud dan maujudnya kita tidak kenal. Wujudnya pada Rahman, wujudnya pada ba alif sin, maujudnya pada Rahman, hayatnya pada Rahim. Nanti itu dasarnya mengkaji. Karena tujuan mengkaji ma'rifatullah itu supaya mendapatkan keumatan diri dan ketuhanan Allah, bukan kita berkenalan dengan Allah. Ya, mengenal Allah bukan arti berkenalan dengan Allah. Paham? Paham. Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bu Rati. Terima kasih Bu Nurmaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak di yang tentang makrifat Al-Fatihah Bu ya, ketika amin ada kata yang diucapkan dalam hati, akulah yang hidup, akulah yang satu, ridailah ya Allah saat aku menjelma menjadi dirimu. Itu maksudnya apa Bu ya? Ya itulah diri yang dikatakan ayan sabitah dan karajiah atau diri panafillah. Diri panafillah itu diri sifat dari Allah, diri kodrat bagi Allah. Jadi bersifatnya Allah kepada kodratnya itu yang dinamakan diri panafillah tadi atau ayan karajiah. Kalau panafillah kan di dalamnya maujudnya ayan karajiah, kodratnya ayan sabitah. Itulah diri sifatnya Allah. Jadi kalau dia yang dipanggil Allah, pengakuannya seperti itu. Itu dipanggil oleh azan, nanti dia melapor. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dialah yang menghadirkan dan melapor. Kalau dia yang dipanggil dalam azan. Nah, maka datanglah Allah memasuki dirinya dengan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah inilah mewujudlah menjadi ayan karajiah dan ayan sabitah bernama diri sifat. Kalau sifat berarti golongannya umat, jumlahnya 7. Setiap yang berjumlah 7 derajatnya umat. Itu derajat umat ini dinamakan sifat. Itu yang menjelma maksudnya Bu ya? Iya, itu yang wan ayyara asharatu ilallah wan karajiyatun
Ya Allah, kalau aku memberikan contoh ke umatku, apa seumpama yang bisa aku sampaikan tentang engkau? Apakah boleh seperti dirinya? Itu yang dikatakan wan qarajiyatun. Boleh kata Allah. Ya man arabi kala azarabi. Jadi kalau dia membutuhkan saya, ingin memandang saya, pandanglah dirinya sendiri. Berarti dihalalkan. Setelah dihalalkan itulah, tetapi yang dihalalkan itu yang wujudnya seperti si wujud am tadi, tubuh batin namanya. Yang di dalam kaca itu, dia kan nggak makan, nggak minum, kan gitu. Hanya kodrat aja, kodratnya Allah gitu. Nah, begitu kita melihat ke dalam diri kita, apakah seperti dalam kaca? Nah gitu kan. Nah kalau sudah begitu di dalam, nah itu kalau kita berdoa kepada Allah, nah itulah yang disampaikan, yang dibayangkan, dimarifatkan kepada Allah si wujud an dan am tadi. Makanya surat Al-An'am itu tujuannya absarohu, yaitu lebih kafir, dan itu adalah wujud batin katanya. Diri batin namanya itu amin. Ya gitu, min itu satu, akulah yang satu, diriku yang satu. Nah itu. Jadi dengan kita mengkalamkan namanya, disitulah kita memohon dengan pandangan tadi. Karena fardu ain, ya. Aplikasinya pada saat an atau amin atau pada saat am untuk berdoa tadi. Amin. Pada saat menjawab. Amin. Di An'am kita sudah siaga satu untuk mengingat. Di saat imam menyebut siratal ladzina an'amta alaihim. Nah An'am ini kan ta'ala, ini diri Tuhan, diri ta'ala, ihim itu diri batin Tuhan. Nah An'am ta'ala ihim. Nah inilah diri batinku. Jadi begitu kayak kita kedatangan pejabat, begitu pejabat datang, Pak tolong besok sembakonya ya Pak, kan gitu-gitu ya. Kira-kira gitulah di Al-Fatihah itu. Gitu, insyaallah ya. Ya. Dan itu tidak hanya di sholat ya Bu ya, untuk aplikasi dalam kehidupan. Dalam kehidupan, fana'um fillah wal baqa'um fillah. Kekalkan itu dimanapun berada. Insyaallah Bu ya. Saya pernah mendapatkan YouTube. Cuma saya menonton sekilas, di Jawa ada orang usia 350 tahun. Jadi dia ditanya sama cucunya, saya lupa YouTube itu. Itu dia terangkan, kalau kalian hidup dengan Nur Muhammad dan rohaninya dan Rabbani Tuhan, nggak bakal mati kecuali kalian yang minta mati. Itu 387 tahun. Tapi saya cari YouTube-nya nggak ada lagi. Jadi itu orang tua, dia diwawancarai oleh semua media. Nah begitu, semua yang dia ucapkan apa yang kita kaji ini, mau saya download, mau saya kirim ke jamaah, ini bukti maksudnya begitu. Nggak taunya lupa saya tuh, gitu. Dia kaji semuanya. Ini fanafillah, berdiri ke nurani, hidup dengan rohani, bernyawa ke batin Allah, begitu tuh. Sama banget, fotokopinya betul-betul luar biasa. Nah, insyaallah ya. Ya insyaallah. Makasih Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ibu Nurbaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa hakikat batin di dalam diri Bu ya? Kalau dikatakan bahwa kulik adalah mata batin Allah,
Apakah ada juga suara batin? Ada. Hakikatnya Bu ya. Kalau khulik mata batin Allah, kalau suara batin namanya kauni. Ya, itu kalau dikatakan Iqra itu turun ke Al-Quran bernama kauli, ke alam bernama kalam, ke diri bernama kauniyah atau kauni. Nah, contoh kauni ini begini, umpamanya Nurbayan mau kepingin makan pisang, tapi di rumah nggak ada orang, ngomong sendiri dengan batin, kepingin saya makan pisang. Nah, itu kauni namanya. Ya bukan kata hati, tapi itu namanya kauni. Nah, di dalam diri apa ada wujud dan maujudnya Bu ya? Ada. Wujudnya adalah kalam. Nih suara yang keluar. Nah, kalam ini berasal dari batin, namanya mutokalimun. Mutokalimun inilah yang berasal dari kauni. Kauni ini nama batin Allah tentang suara. Itu nama sebuah batin bernama kauni. Iya, jadi kalau umpamanya kita ngebatin kepada Allah atau kita mengkaji sholat, nanti ayat habis jadi kauliyah, kauliyah jadi munajat, munajat jadi marifat. Nanti yang sampai kepada Allah itu namanya kauni. Gitu. Menyampaikan kauni yaitu dengan membayangkan hakikat sholat itu. Nanti dia akan jadi suara di depan Allah itu, namanya kauni. Gitu. Ya, makasih Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bismillah. Ini terkait dengan bismillah Bu ya. Di video Bu ya saya lupa judulnya. Apakah harus mendirikan bismillah, dan juga dari penjelasan yang di depan tadi, bismillah harus benar-benar bermakrifat. Nah, ini terkait dengan kita yang insan ini, bukan semisalnya, pasti setelah bismillah itu sudah berdiri, apakah hakikatnya insan ini sudah disebut orang yang bertakwa seperti itu? Ya. Iya. Wattaqallahu wa ilmukumullah. Tawakal itu adalah setelah berilmu. Jadi kalau belum ada ilmunya nggak ada yang ditawakalkan. Takwa, takwa. Yang takwa itu adalah ilmu. Tawakallah. Wattaqallah, bertakwalah kepada Allah atau berilmulah kepada Allah. Jadi semulia-mulianya ibadah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, itulah yang berilmu. Gitu. Terus ini lagi yang saya masih agak bingung. Untuk niat munajat yang bismillah itu kan ada yang adab dan qadim. Bedanya itu cuma di ini ya Bu, kalau adam itu kita tanpa munajat. Jangan untuk yang qadim itu pakai munajat itu aja. Iya, betul, pintar itu ya. Kalau munajat itu kidam. Kalau enggak pakai munajat itu adam. Maujudun illallah, wujud Allah yang berjalan. Tapi kalau kidam udah duluan sampai baru berjalan. Udah terbayang, udah duduk kita di rumah itu baru kita jalan. Nah, tapi kalau umpamanya dalam menjalankan bilah itu atau kidam,
kita ketakutan atau cemas, berarti belum izin untuk berjalan. Atau mungkin tidak boleh pada hari itu. Tapi kalau kita nyaman aja udah jalan. Oh, berarti setelah kita munajat itu biasanya tunggu beberapa saat kan, terus tiba-tiba ada rasa datang mungkin Iya. atau berarti kita boleh seperti itu ya? Betul sekali. Nah, gitu. Jadi kita bernapas dulu dengan tenang 3 kali. Nggak ada rasa cemas, malah bahagia, malah enak. Tinggal kita bayangkan, kelihatan, ya sudah. Bayangkan sekali lagi, masih aja nikmat aja baru masih kelihatan. Udah, tidak benar. Jalan aja insya Allah. Gitu. Ya. Masih itu lagi Buya. Buya bilang kan setelah kita hajat kita sudah tersampaikan di tujuan, pas kita pulang lagi ke rumah itu kita harus hak kembali. Misalnya kita nggak lupa gitu, nggak hak kembali, seperti itu gimana tuh ya? Sebetulnya tidak apa-apa, cuma kalau kita bisa menjaga sikap. Takutnya kita dalam marwah dia ketemu teman yang sama besar. Kemana aja lu? Dasar lu setan lu kan gitu. Nggak taunya kita lagi begitu. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah sampai di tujuan, kembalikan Allah ke tahta dia, ke kursi dia yang terhormat. Qalbi mu'mini baitullah, hak kembali bismillah, diusap wajah kita, duduk lagi lah engkau ya Allah. Ya. Yang namanya kita jadikan teman kemana-mana itulah Allah kan gitu. Jadi nanti kita dengan kemanusiaan kita lagi gitu. Nah begitu kita mau makan juga begitu, dulu dia selesaikan dalam pandangan sekali aja. Berarti kita tidak mendahului dia. Umpamanya kita mau minum, sebelum kita baca bismillah dengan kodrat Adam, marifat kita sudah duluan minum, hanya dalam 2 detik, 3 detik baru kita jalankan. Berarti kita nggak mau mendahuluinya gitu. Itu berarti jalinan hubungan ke Tuhannya sudah ada adab namanya. Berarti harus riyadhah itu ya Bu ya, yang 24 jam itu. Bagaimanapun harus riyadhah. Namanya ada mursyid itu membebaskan untuk dapat hak riyadhah. Kan sebetulnya tidak boleh dimain-mainkan agama ini. Nah inilah gunanya baiat selama sebelum hatam, ditanggung dan diamankan oleh guru mursyid kita. Kita bebas riyadhah, jangan buang waktu. Sering-sering latihan. Ya. Iya, sementara itu dulu ya. Terima kasih penjelasan Allah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sedikit dulu saya tanyakan dari ininya karena sangat menarik bagi saya nih. Berarti memang kalau dijalankan bismillah dengan kita mendahulukan Allah, dengan kita membayangkan itu, berarti itu hayatullah kan ya. Nah, gimana misalnya Bu ya, dalam hal ini kan kita melakukan hal-hal yang dalam artian memang bagus. Tapi gimana misalnya, ini contoh Bu ya, kalau misalnya kita mau ke kamar mandi misalnya, apakah gimana tuh Bu ya? Apakah tetap seperti itu atau gimana? Kalau kita bertuhan dengan Allah, tidak ada ruang, jarak dan waktu yang menjadi masalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kecuali kamar mandi, enggak ada ayatnya itu. Ya. Itu kecuali kita pakai jimat dikasih dukun, ini enggak boleh masuk di bawah jemuran, enggak boleh dibawa kamar mandi. Kalau bertuhan, itulah intan di dasar laut. Dimanapun kamu berada, intan tidak akan menjadi benda mati. Intan tidak akan terhina. Di dalam kotoran sekalipun intan ditaruh, dia tetap intan. Gitu ya. Itu yang dimaksud intan di dasar laut itu. Kemuliaan Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada kehinaan dan kemuliaan yang lain. Paham?
Ya. Kalau batin Bismillah itu sebenarnya dia di mana Bu ya? Maunya di mana? Ketiga-tiganya Bu ya? Ya sudah, tiga-tiganya. Jadi jangan memisah-misahkan kodrat Allah ya. Kodrat itu seperti energi. Dia bisa ke rahim, dia bisa ke rohani, dia bisa ke jasmani. Makanya aku dalam prasangka umatku, apabila prasangkamu rendah, kedudukan aku akan rendah. Gak bisa menolongmu, kan gitu. Iya, iya. Insyaallah. Ya, Makan Bu Eva dulu. insya Allah. Lanjut. Terima kasih Bu ya. Bu Eva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu YouTube Bu ya yang terbaru kayaknya dia menjawab Bismillah itu kan pakai satu tarikan napas Bu ya. Yang munajatnya kalallahu wa qala Muhammad wal haqqa Jibrila. Nah maksudnya satu tarikan napas gimana Bu ya? Iya, kalau Allah yang berlalu dan berjalan dengan amanah diamanahkan oleh Jibril, maka tidak satu pun daya upaya yang akan menghadapinya. Nah, itu hakikatnya. Jadi dengan datangnya kalam itu, maka perjalanan itu adalah perjalanan bilah, perjalanan batinnya Allah. Jadi kalau umpamanya kita duduk, kalau sudah benar-benar mantap, duduk di bawah pohon, itu pohon tuh daunnya akan layu semua, akan tafakur semua, akan sujud gitu. Nah gitu ya. Nah, itulah yang derajat perjalanan batinnya Allah itu. Tapi pas tarikan napasnya di mananya Bu ya? Napas itu adalah namanya ibadah, bukan nyawa ya. Nah jadi ma'rifatnya tadi itu maujud dari tiga kodrat itu menjadi satu kodrat semuanya. Menjadi Tuhan bagi Rahman dan Rahim. Nah itulah begitu alif ini lebur, alif ba alif sin ini lebur di alif lam lam ha. Alif lam lam ha dia lebur, alif lam lam dia lebur tiga. Ha ini gerakan. Nah ini maujudnya di alif lam lam. Ha itu af'al, gerakan, tapi dia masuk. Lam lam itu artinya Rahman Rahim. Alif itu zat Allah. Nah dia masuk menjadi batin bagi alif lam lam dan bergerak dengan ha-nya, af'alnya. Nah biasanya kalau kedatangan Allah itu sudah membatin dalam diri kita, pengakuan kita akan mutlak. Nah kalau masalah latihan itu memang seperti itu, hilang timbul. Untung aja yang hilang timbul keyakinan kita. Coba kalau Allah yang hilang timbul, selesai kita, ya enggak? Paham? Insyaallah Bu ya. Jadi bagaimanapun dibutuhkan hati nurani dalam bertuhan itu ya Pak. Kalau hatimu belum terpaut kekasihmu, bagaimana dia bisa menjadi suamimu? Kan gitu. Nah begitu juga Allah. Kalau hatimu belum terpaut kepada Allah, apa aja kajinya nggak bakal masuk. Jadi belajarlah mencintainya. Nah seperti ini, kita mau menghadapi Lebaran, betul tidak? Semua umat tersenyum dan senang, gembira ria kemana-mana, ya kan? Tapi terpikirkah kita kalau dia dalam kesendirian tidak ada yang menemani, ya kan? Itu yang tidak bisa kita terima secara hati nurani tadi, ya kan? Padahal yang bergembira ini belum tentu menjadikan dia Tuhan, tapi dia tetap layani kita dengan janji-janji dia. Di Idul Fitri kalian bahagia sampai kalian tidak ingat apa lagi, dan ikhlas dia dilupakan karena kita menghadapi keindahan dunia semua.
Nah, kalau kita dekat dengan Allah, pasti kita mengajak dia bahagia, kan gitu. Nah, makanya kalau kita ingin berbahagia bersamanya, jangan lama mengakui kehadirannya dalam diri kita. Jangan lama mempautkan hati, jangan lama membuka perasaan. Terima dia, ajak dan berkomunikasi. Sebentar lagi kita bergembira ya Allah, gitu. Ya, jangan kita aja, jadi pikirkan juga dia qiyamuhu binafsihi, dia sendiri. Tetapi bagi siapa yang ikhlas menerima kehadirannya hatinya, maka itulah yang dijadikannya umatnya, kan gitu. Ah, itu paham? Nah, insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah masih ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi, dalam diri kerahasiaan Allah itu ada yang disebut dengan ihsan ya. Nah, di ihsan itu ada 4 unsur, yaitu ma'rifat ijatullah, ma'rifatu sifatullah, ma'rifatu asma'ullah, dan ma'rifatu af'alullah. Yang dimaksud dari masing-masing unsur tersebut itu apa, Bu? Bisa dijelaskan satu persatu. Iya, setelah kita mengenal yang 4 perkara tadi, maka itulah yang dinamakan diri sifat. Itulah diri al-haqullah yang dinamakan ihsan. Itu namanya ihsan. Ya, dia ada di dalam diri. Pertama Allah bilang man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mendapatkan ketuhananku. Nah, setelah kita cari, ternyata dipanggil lagi yang kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu sendiri, kenapa tidak engkau lihat? Nah, berarti kita kaji lagi ke dalam diri. Nah, ternyata yang ketemu kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya itu sampai 7 macam. Dan itu pun menjadi diri al-haq yang halus. Ya, gitu. Ya, itu yang dikatakan diri ihsan. Dan kalau diri yang tidak ihsan, itu nurani, rohani, itu diri insan. Itu insan. Kalau ihsan, nah itu yang 7 tadi. Qudrat iradat ilmu sama basar kalam, itu sifat hayat, itu sifat dia. Kalau diri dia kodratnya adalah sami'un, basirun, sampai itu dinamakan al-haqullah, diri yang hak. Nah gitu. Itu yang ihsan. Ya. Iya. Buya di YouTube yang sama juga, Buya bilang kan apa sih? Jadi yang mau saya tanya ini, bagaimana cara kita bisa menyaksikan berpisahnya zahir batin dalam satu kodrat alif hingga menemukan kodrat alif yang bersifat tunggal, ahad gitu, Buya. Setelah Allah melihat dan percaya kepada kita. Karena apabila 2 perkara yang diharapkan itu datangnya dari Allah. Apa 2 perkara? Ingin melihat, ingin merasakan. Ini enggak bakal pernah manusia mendapatkan kecuali Allah sudah yakin dengan kita. Karena kita mengamalkan ilmu itu bukan ilmu itu tidak kuat. Kita meyakinkan Allah kalau kita butuh ilmu. Bukan Allah sentosa kita taharah kolbi. Masa Allah kotor? Masa kolbi kotor? Kolbi itu kan batin zat nur yang berupa alam. Tapi sebagai kita, sebagai umat, wajib beribadah. Ibadahnya taharah.
Bukan kolbi itu kotor, tapi taharoh ini mensucikannya. Oh, bukan berarti dia kotor. Itulah ibadah. Paham? Nah, bila contoh sekarang Rasulullah. Rasulullah itu kurang apa dekat dengan Allah. Tapi kenapa diperintahkan Isra dan Mi'raj? Padahal dekatnya dengan Allah tidak berhampir. Itu ya, paham? Salah Bu ya. Caranya kita bisa tahu Allah itu sudah percaya sama kita Bu ya. Begitu. Dulu waktu mesti dekatan dengan suaminya, percaya dia sudah cinta gimana? Yakin? Gimana ya? Udah terasa ya? Dijodohin Bu. Wes sudah. Enggak, ya. Sama kayak kita hubungan dengan anak atau dengan adik. Apa hubungan kita itu yang menjalin kita berhubungan dengan darah daging kita? Darah sama, daging sama. Tapi kenapa satu jadi adik, satu jadi kakak? Ya kan? Bukan karena dia dulu lahir. Kalau yang duluan lahir kakak, belakangan adik, kenapa nggak panggil abang aja ke pohon kelapa? Ya enggak? Pohon kelapa itu kan duluan dia lahir dari kita. Bang, lewat di pohon duren, Pak. Lewat pohon manggis, Bu. Nah itu kan. Bukan itu. Bukan masalah duluan belakangan. Hati yang terpaut tadi dan pengakuan yang sangat tulus, itulah yang menjadikan amanah. Nah, itu aja kuncinya. Dan itu kita berasa. Batin kita ini gini. Hati kita ini tahu. Dulu saya pernah bacakan. Mukazzabal fu'adu maroha. Mukazzabal fu'adu maroha. Hati itu tidak bisa berdusta. Ya. Kenapa? Di situ ada kata fu'ad. Mukazzabal fu'adu maroha. Artinya fu'ad. Kalau sudah di hatiku, gitu ya. Kalau sudah di hatiku, susah. Dari mata turun ke hati, kan gitu. Dari hati nggak kemana-mana lagi, kan gitu. Iya nggak? Nah, begitulah kita bertuhan tadi, ya. Usahakan ditingkatkan rasa sayang dan rasa kecintaan kepada Allah. Itu aja. Tanpa alasan. Ya. Tanpa suatu keinginan, ya. Lillahi ta'ala. Itu. Insyaallah itu, ya. Paham? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Bu Eka, Bu ya, masih mau bertanya sekali lagi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah melaksanakan 10 amalan bersama selama bulan Ramadan. Apakah ada ibadah lagi yang untuk menutup atau seperti itu Bu ya? Iya, karena status jemaah dalam belajar dan mungkin saya sudah turunkan amalannya, yaitu khatam amalan. Khatam amalan. Tonton di YouTube tuh, ya. Oh ya. Gitu. Ya, tonton di YouTube. Ini berarti terbukti nggak nonton di YouTube ini, benar? Iya itu baru Bu ya, tadi malam ini banyak kerjaan belum sempat. Nonton YouTube ya. Setiap yang diamalkan tutup dihatam dengan ayat itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan?
Allah. Ini itu ayatnya Allah itu ya, ayat namanya ayat tasdik. Subhana rabbika rabbil izzat, sesungguhnya atas nama kekuasaan dan kesucianku dan semua zatku, zati amma yastifun, yang kamu amalkan. Wassalamun, dan aku selamatkan dan aku angkat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku jadikan dia yang berkuasa di dirimu. Itu amalan, ya, harus dihatam. Jangan nanti lepas ke kandang ayam ke belakang lagi amalan kita, lepas kemana-mana. Setiap ngamalin tutup dengan itu. Itu perintah saya mutlak, wajib dilaksanakan. Setiap hari. Apapun dan kapapun mengamalkan, minta keputusan Allah. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bayangkan Allah yang mengatakan seperti itu. Luar biasa itu, ya. Selama ini kan dijadiin bacaan-bacaan biasa aja itu, ya. Nah, inilah kita gali ilmunya sedikit. Itu untuk hatam namanya. Biar supaya umpamanya kita mengamalkan bismillah, syahadat, apa saja yang dipelajari, insya Allah singgah di hati dan dia hayyun baqo, ya. Nah, itu boleh tuh dikombinasi dengan munajat. Selawat munajat itu. Nah, boleh dikombinasi dengan itu karena dia searah. Ya Allah ya Mawjudun. Kita minta naik amalan itu. Ya Allah ya Maksudun. Lihat apa yang kita inginkan dari amalan itu tadi. Ya Allah ya Bakin. Ya Allah ya Maghfur. Hadirkan Allah dengan amalan itu. Maka inilah yang dikatakan aku bersemayam di atas arasku. Siapkan ilmu-ilmunya, maka dia bersemayam di diri kita. Itu paham? Makasih Bu ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ya, doa itu ada di surat As-Saffat ayat 180. Iya betul. Surah ayat Saffat ayat 80 betul, insyaallah. Ya. Penutup majelis itu kan Bu ya kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ini tadi kan saya nonton Bu ya. Terus yang saya jadi pertanyaan, di situ waktu Bu yang mengatakan bahwa salamun alal mursalin, Beliau mengatakan bahwa maka ku selamatkan dan kupindahkan sebuah zat yang menguasai batin. Nah, yang saya tanyakan ini Bu ya, sebuah zat yang dipindahkan untuk menguasai batin. Yang mana, apa wujud zat itu Bu ya? Berarti ini nggak bisa ngambil kesimpulan lagi. Itulah zat hamdu tadi. Zat hamdu itu kan batinnya Allah. Zat mutlak atau dikatakan batinnya Allah. Apabila batinku naik, maka aku akan menjadi Tuhan di sekalian alam. Itu kodrat. Artinya kalau ilmu amalan apapun yang naik atas nama hamdu, dia akan berkuasa. Makanya alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau hamdu yang naik, dia akan menguasai semuanya. Gitu. Paham? Iya, Bu ya. Menanyakan aja Bu ya. Insya Allah. Masih ada jemaah yang mau bertanya? Baik, kita istirahat 10 menit insya Allah. Silakan Bu apa? Bu Mulyati ya? Iya. Mana tangannya Bu?
Udah tadi gini. Oh iya, Ini kan suaranya. Suaranya dibuka. Kepencet tadi suaranya. Tulis lagi. halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan masih baru, Buya, masih belum sampai pengajiannya belum seperti yang saudara-saudara saya ini. Jadi saya mau tanya, Buya, masalah Al-Fatihah sama masalah Tumbadil, Buya. Al-Fatihah tuh kenapa kok satu napas? Apa hakikatnya, Buya? Terus kalau kita sholat subuh kan cuma 2 rakaat, Buya. Kalau sholat yang lain kan 4 rakaat atau 3. Otomatis apanya kan selawatnya apa tahiyatnya kan 2 kali, subuh kan cuma 1 kali. Tumbadilnya gimana caranya tuh, Bu ya? Iya, dia sudah sir usir kalau subuh. Gitu. Iya, 2 rakaat itu sir usir. Nah, rahasia dalam rahasia. Apa yang dikatakan rahasia dalam rahasia? Itu makanya diwajibkan kunut, ya. Supaya apa? Disinilah kita mengambil derajat kehidupan kemanusiaan di batin Adam, naik napas untuk batin Adam, turun napas untuk batin Muhammad dalam kehidupan ibadah atau di jalan hijriah, Masehi dan hijriah, zahir dan batin. Jadi hak kodrat Adam pada 6 masa, hak kodrat Muhammad 6 masa. Inilah yang menjadi 12 bulan dalam 1 tahun. Makanya tidak perlu dia bertajali lagi, karena itu adalah sudah mentajali dalam 2 rakaat tadi, sir usir. Nah, gitu ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Insya Allah. Terus Fatihah tadi, Bu ya, kok satu napas per ayat, Bu ya? Iya, Al-Fatihah itu gerakan batin, bukan napas sebetulnya. Napas itu kan nama ibadah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Jadi bukan napas turun naik begini, ya. Napas itu nama batin Allah, itu ya. Jadi boleh kita melaksanakan dengan ibadahnya. Kalau turun, tanapas namanya. Kalau tanapas beribadah dengan napas itu boleh dilaksanakan, karena itu kodratnya batin. Mau batin napas, batin tanapas, batin nupus boleh, gak ada masalah gitu. Al-Fatihah itu kan tajalli batin. Al-Fatihah, ya, bagaimana bertajalli batin Allah menjadikan umat. Itulah makanya dia 7 itu sifat. Segala yang dihitung 7 bernama sifat kodratnya umat. 3 kodratnya Tuhan Allah, dan 1 kodratnya Tuhan. Dan sudah ada perhitungan itu, insyaallah ya. Insyaallah, Bu ya. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, saya istirahat 10 menit untuk menyelesaikan YouTube dulu, nanti akan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.